lagi live TikTok, ada netizen yang ngomel gitu. Kumaha aing we aing nu main kada gitu. Mana bisa main tuh? Mana bisa proliga tuh gitu ibaratnya. Kalau kriteria cowok sih masuk ya. Cindy fansnya bertanya-tanya soal tiba-tiba buka hijab. Nah, eta channel di mana mimitina Sin? Dari mulai kapan pemain voli cewek selebrasina kudu joget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akui di Markibol. Mari kita Oh ya, warga-wargi, Lebaran sudah berlalu. Maka dari itu dari tim Marki mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat warga-wargi semua. Warga-wargi, kali ini adalah episode yang sangat spesial banget. Karena Marki kedatangan tamu yang istimewa. Langsung aja ya kita sambut Cindy Tiara Berlian. Halo Teh Cindy, apa kabar? Halo. Teteh Ade Ini gitu. manggilnya Aa, Akang, Kakak, Abang. Gus. Bukan. Abang aja atau kakak boleh. Ini teh pertama kali kedatangan tamu cewek jadi agak gugup ya, maaf. Asin, Cindy itu kan, buat para wargi nih, Cindy itu adalah atlet voli profesional yang sekarang memperkuat Bandung BJB ya? BJB, oke. Cindy itu lahir 28 November Di Bandung. di Bandung ya, tahun 2000. Ya. Berarti sekarang umur berapa? Untuk sekarang 24, tapi di tahun ini ya 25 nanti 25. di November. Oke. Di umur 24 udah melanglang buana jadi atlet voli. Kalau kurang umur 24 masih naon ya? Masih nongkrong, masih ngelamar kerja ka dieu. Asin. Cindy itu kan udah beberapa kali ya keluar negeri maksudnya buat main voli. Kemana aja sih? Pertama kali Thailand, kedua Singapura, Malaysia, Thailand lagi. Lebih sering ke Thailand. Itu pas ini pas yang school itu kan school Asian School Games di Thailand. Pertama di Thailand, Asian School Games yang 2017 di Singapura sama di Malaysia. Sisanya antar SKO sama apa ya? Sama uji coba. Buat di PON. Gimana nih rasanya udah keluar negeri main voli? Enak tapi capek. Di ini apa maksudnya jadwalnya padat gitu? Ya latihan terus ya hobi yang dibayar lah ya ibaratnya. Temen orang mobilnya jadi bayar ya, masih hobi weh. Oke Sin, pas main di luar negeri nih ya, tantangannya apa sih main di luar negeri? Cuaca sih. Cuaca terus sama kan pemain luar negeri itu kan kita nggak tahu, belum lihat kayak statistiknya gimana, karakter pemainnya gimana, lawannya kayak gimana. Jadi kita nggak tahu ya, itu tantangannya berat pisan. Waktu itu teh ngebela Indonesia, tapi ASG tuh ya masih antar sekolah ya, junior sih jatuhnya, timnas junior. Ya. Oh yang pesertanya teh dari mana aja tuh? Waktu 2016 tuh semuanya murni di SMA Ragunan. Semuanya 12 orang tuh di
Ragunan semua, tesnya di Ragunan, terus pas 2017-18 ya kita ada seleksi. Seleksi dulu. Seluruh Indonesia. Sini masuk lagi. Iya, alhamdulillah. Mantap. Tepuk tangan lah tuh. Sin, dengar-dengar dari SD ya polinya? Dari SD kelas 2. Kelas 2. Itu pertama kali Cindy tertarik ke poli, gimana sih ceritanya awalnya? Si mama. Jadi disuruh gitu? Nggak disuruh, Cindy emang mau sendiri kan, karena kayak ngelihat si mama abis main teh ya seru gitu ngelihatnya. Terus jadi pas si mama main teh ada suka Cindy ikut kemana-mana teh ikut, mau latihan, mau tanding si mama ya ikut, mau tarkam juga ikut. Iya. Jadi kayak seneng nih, ya udah dicoba ya. Dari ayah juga kan sama voli. Jadi ya keluarga polinya. Iya. Berarti termasuk si mama teh sosok anu paling berpengaruh ke karir Cindy banget. Katanya tadi kan Cindy mah dikunci ya. Pulang sekolah jemput langsung ke gor latihan gitu. Pelatihnya juga kan mama sekalian itu. Tapi kalau tidur suka ngigo tuh Sin. Ngigo gitu karena nyemes atau aduh ya Allah, si mama itu mah semuanya yang menginspirasi terus yang paling berpengaruh gitu ya. Nah mulai kapan tuh masuk ke profesional? Itu SMP? SMA sih. SMA. Iya dari mulai pas, ASG. di Ragunan ya. Itu ASG tuh dari mulai Ragunan. ASG teh sekolah ASEAN School Games. ASEAN School Games. Jadi mewakili Indonesia. Cuma ya antar sekolah. Iya. Terus ya mulai dari awal naik karirnya ya dari situ ASG, terus Popnas, Popwilnas, masih ikut Jabar itu Popnas sama Popwilnas. Setelah lulus dari Ragunan pindah ke DKI. Ngebela DKI ya? Iya. Oke. Ya karena lebih banyak buat lowongan mainnya gitu loh, buat kayak bisa nampilin lebih banyaknya tuh di DKI gitu. DKI ya. Kalau di Jabar kan pemainnya kan bagus semua, bukannya Cindy kayak nggak mau gitu kayak. Lebih ketat sih. Apa? Lebih ketat di Bandung. Iya, banyak saingannya. Bukan nggak mau bersaing, tapi kan Cindy juga pingin nampilin gitu loh. Cindy itu ya bisa gitu loh. Ya, okay. Walaupun bukan di kelahiran Cindy, di kota kelahiran Cindy. Gitu. Biasanya bola joget gitu nyampe. Lebih baik merantau. Akademi di Bandung. Pindah dulu nanti direkrut lagi kan gitu. Gitu. Oke. Nah ini Sin, kalau misalkan aku ini teh kurang kurang paham bangetnya soal voli gitu. Kalau bola agak sedikit gitunya. Nah, untuk si voli sendiri ada posisi-posisinya nggak? Ada. Termasuk Cindy nih, posisi Cindy tuh spiker. Bisa outside hitter, itu tuh ibaratnya ya sayap kiri. Kalau all-round itu sayap kanan. Back. Terus ada middle blocker. 6 kan 6 ya? 6. Middle blocker tuh kayak mama middle blocker. Middle blocker. Yang paling depan nahan pas batur. Di tengah kanan kiri pokoknya pas capek Oke. Terus sama setter tuh buat ya pengumpan. Ibaratnya ya motor penyerangan di volley. Terus kalau ada libero tuh pertahanan. Nah, posisi belakang itu ya sama kayak outside hitter sama back. Itu kan nanti muter di situ posisi. Oke. Kalau sini tadi apa? Outside hitter. Outside hitter atau spiker ya. Eta mah khusus nyemes sebenarnya sih. Nyemes. Oke. Capek tukang harup. Nyemes ayo. Ya, tapi suatu saat misalkan kalau pindah posisi bisa. Bisa, malah pernah dicoba jadi libero. Libero. Bertahan. Iya, bertahan. Gak capek, enak sih jadi libero. Enak ya? Cuma ya lebih puasnya ngegebuk bola lah.
Daripada bertahan mah capek. Iya. Oh, oke. Kalau misalkan servis mah kan gantian ya? Muter kan semua posisi kena kecuali libero. Okay. Libero tuh nggak boleh loncat ibaratnya kalau lewat kan ada garis serangnya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia lompat lewat dari garis serang itu tuh nggak boleh mati, udah poin lawan. Oke. Jadi khusus si libero tuh yang bajunya bertahan. Beda sendiri kan? Beda sendiri. Iya. Kiper lah ibaratnya kalau di bola. Oke, paham. Soalnya orang ke SMP sin bolos wae pelajaran olahraga teh. Sami abi. Itu nyarekan si mama. Soalnya kan di SMP itu emang seringnya poli. Kalau aku kan pengennya main bola wae ya teh, jadi sering bolos gitu. Jadi nggak ngerti aturan-aturannya kayak gimana gitu si poli itu teh. Oke. Kalau ini sin tinggi badan berapa sih? 172. Wah, lempang jeung orang. Kayak ini kayak apa? Jangan kaki sama cebol. Enggak. Mobil. Ada ininya enggak sih apa? Batas ininya tinggi badan gitu kalau cewek di poli? Enggak sih, Enggak. Tapi kalau misalkan di bawah 170 kayak 165 masih bisa spiker, tapi pasti pelatih nuntunnya buat ke libero. Karena yang libero tuh ya bisa tinggi juga, tapi lebih dominan kalau misalkan kurang tinggi ya ke libero atau enggak ke setter. Oke. Itu ya, jadi enggak ada misalkan ketentuan tertentunya harus tinggi berapa gitu. Enggak. Cuman tadi aja ya. Oke. Nah, Sin sempat lihat di YouTube-nya. Pas analisa Cindy Tiara Berlian, pas dilihat wah banyak akun-akun yang apa? Iya, bikin potongan-potongan video Cindy gitu. Ada yang judulnya tuh apa ya? Cindy Murka. Ini CS sampai ke darat tir ya. Banyak. Terus ya tadi kan sempat lihat-lihat juga di IG ya, banyak komenan. Buat Cindy sendiri kan followers banyak nih. Terus banyak yang bikin highlight soal Cindy. Perasaannya gimana sih? Ya alhamdulillah itu mah bonus lah ya. Senang, alhamdulillah bisa. Ya dari situ juga kan Cindy ya ada tambahan kayak endorse juga ada ya. Ya ada, alhamdulillah. Pokoknya ya dari volley itu emang the best dah udah. Gak bisa ini disuruh berhenti volley kayaknya. Tapi iya penasaran ya. Sin, kan kalau ada yang pernah bilang sih aku teh ketika hobi itu jadi pekerjaan ya, katanya nanti si kenikmatannya bakal berkurang misalkan. Kamu harus punya hobi lagi gitu. Nah, Cindy gimana sekarang nih kan si hobinya udah jadi profesi kan, pekerjaan gitu. Gimana tuh? Emang sih volley itu kan nggak selamanya, pasti ada amit-amitnya kita cedera atau emang umur kita yang udah nggak kuat badannya faktor U. Ya dari volley itu alhamdulillah Cindy juga udah dapat pekerjaan, jadi ya nggak bisa lurus terus ke volley. Nggak bisa. Jadi enak tuh ada plan B aja ya. Ya makanya kan semuanya tuh dari volley itu kan bisa dapat pekerjaan. Oke. Enak. Alhamdulillah. Walaupun ya, capek jadi dua gitu pekerjaannya. Kalau hobi lain ada gak, Sin? Apa ya, ada volley wae aku. Volley. Kalau misalkan jenuh nih di volley misalkan capek. Gak bisa jenuh. Gak tahu di volley gak pernah jenuh. Asli nak? Asli. Kalau aku misalkannya akunya misalkan hobi main musik ya. Pas ada nih jenuhnya ke gunung misalkan refreshing gitu. Oke, balik deui misalkan. Pesel. Enggak. Ya pesel mah kan buat diri sendiri. Jenuh kemana kebutuhan. Ayat tuh. Enggak sih, titik jenuh mah enggak ada sih untungnya mah. Jadi kayak semua kayak ada masalah pribadi ngelampiasinnya ya ke volley we ngagebuk pang tariknya eta bola. Jadi ya udah bener-bener kayak hidup sini mah
voli. Wow. Hebat. Jadi kan kan di mana sih di Bandung gitu. Jadi ada tempat kayak ya geningan kita teh bayar. Terus kita mau ngelempiasin geningan aya disadiakeun botol. Oh, botol TV nu ditakel gitu. Sini mah cukup ka lapangan bawa bola habek gitu ya. Banting we. Oke. Sina kan sering banyaknya main sini teh. Aya teu pertandingan yang bikin Cindy teh mikir lebih terbuka gitu soal poli teh. Ada tuh satu momen misalkan di pertandingan di Proliga tahun 2023 sih di mana posisi Cindy tuh pertama latihan tuh udah dipindahin posisi ke libero. Dan di Hamin 1 mau hari H pertandingan itu Cindy diubah jadi spiker. Dan itu tuh pas di hari pertandingan bilangnya sih pelatih mau jadiin defender. Kalau defender kan emang bajunya sama kayak spiker yang lain. Cuma dibantu di belakang. Nanti pas putaran ke depan Cindy diganti sama pengganti. Enggak. Jadi Cindy tuh ada pemain asing kan di Proliga tuh. Nah, pas dia di posisi belakang itu kurang lah ibaratnya buat defense-nya itu kurang. Nah, sini kan kelebihannya dari defense. Nah, sini pindah ke sini ganti pas posisi pemain asing itu di belakang. Pernah pas waktu lawan hari pertama juga itu jadi spiker di lawan Popsipo. Jadi spiker, terus kesananya langsung jadi spiker lagi. Padahal selama latihan itu 2 bulan gak ada loncat-loncat mukul bola teh gak ada. Passing, bertahan. Terus kan di Proliga itu juga Cindy baru masuk pertama kalinya grand final. Ada rek-dek teh bener itu mah. Oh masih aya gak deg-deknya? Ada, kan namanya pertama kali enggak sih Proliga itu ketiga kali. Kedua deng. Pertama grand final, masuk grand final. Oke. Bener ada ngederek-deknya mah. Tapi pas dari situ pengalaman banyak. Dapet. Oke. Apalagi yang kan paling berkesan apa sih? Iya Proliga itu. Oke. Dari pemain senior juga banyak masukan gitu kan mesinnya. Jadi ya alhamdulillah dapat seniornya juga yang enak semua gitu selama sebenarnya enak semua, cuma kan yang mau ngajarin gitu, yang mau ngasih tahu, yang mau ngasih masukan Cindy kurang apa tuh ya dikasih tahu gitu. Jadi ya pengalamannya banyak. Oke. Iya sih ya, semakin tinggi karir pengalaman makin terus orang ketemu orang-orang yang banyak juga pengalamannya ya. Oke. Nah ini Sin kalau di bola mah kan si supporter nantinya ada apa ya? Ada sorak-sorak yang emang ke mental deh. Misalkan wah si goblok gua. Misalkan di sisi aja. Mau di poli aya tuh sih. Jauh untuk nama Proliga mah. Oh iya. Jadi ada tempat VIP. Jadi ini lapangan, samping-sampingnya tuh VIP, baru tribunnya yang reguler. Jadi ya nggak terlalu kedengaran ya. Ya udah fokus ke pertandingan. Rasa sakit aja lupa. Oh iya. Walaupun punya cedera nih pas tanding ya udah lupa fokus di pertandingan. Pokoknya aku udah menang gitu. Oke. Terus misalkan ada tuh hal yang apa ya, yang bisa bikin goyah mental misalkan. Ini sih kalau misalkan apa ya, tiba-tiba kayak pelatih teh ngebentak gitu dah di sisi lapangan. Duk langsung rewas ngegebek teh tadi. Tapi di situ bikin sadar kesalahan orang teh fatal gitu gini. Jadi langsung mikir lagi dah, emang pelatih sih. Oke. Kalau di lapangan kan emang ada maksudnya ada senior. Tapi kalau udah dalam pertandingan di lapangan itu ya udah nggak ada senior junior. Tim udah gitu. Ya, pokoknya instruksi di pelatih. Oke. Sin, diminum dulu tuh Sin.
Kalau orang penasaran ini ya. Kalau misalkan di yang ngertinya bola unggul sih. Terus ya. Di bola misalkan kan ada strategi menyerang misalkan, bertahan. Nah, kalau di voli gimana tuh? Menyerang bertahan. Misalkan strateginya kita mah cara bertahannya gini atau misalkan di menit awal harus jerang pokoknya mah. Kalau di voli itu posisi bertahan. Posisi bertahan tuh ibaratnya ya serangan dari lawan tuh ya posisinya kita harus gimana. Ya kalau itu tuh sih kita ada statistiknya jadi kayak kekurangan lawan tuh kosongnya di mana nih posisi kita harus nyerang ke situ. Ada ada serangannya. Itu yang ngasih tahu ada statistik si pelatih atau asisten itu. Statistik. Jadi ada orang statistik. Ada orang statistik khusus gitu. Ada. Yang ngerti volley banget gitu maksudnya yang ya itu mah pengaruh banget buat ke tim kalau statistik. Perlu pisan gitu. Termasuk dia juga nganalisa lawan ya. Sebelum misalkan bertanding sama mana Jakarta misalkan dilihat dulu Jakarta. Oh, ini dia kelemahannya di sini misalkan. Pokoknya serang kasih eta wae terus kan gitu. Ada videonya gitu loh. Jadi ada videonya kita analisa sendiri. Ini kosongnya kemana, kita arahnya kemana, bertahannya harus gimana. Oke. Terus nanti ditanyain sama pelatih ini gimana pertahanannya, enaknya gimana gitu kan. Ya kita langsung dirembukin enaknya gimana posisinya gitu. Wah, teamwork banget nih. Tapi adanya di Proliga Hungkul ya teteh. Di PON kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak Tarkam mah nggak ada. Asal nggak gebuk gue Tarkam mah. Yang penting poin. Oke Sin, sempat baca kemarin teh ya, ada artikel nih yang ngulas Cindy fansnya bertanya-tanya soal pertama kali pas main PON ya, kalau gak salah itu Prapon, kualifikasi berarti ya, kualifikasi PON tiba-tiba buka hijab. Itu sempat ramai kan ya Sin? Viral sih itu emang banyak. Oke. Ya ada beberapa netizen gitu yang tahu kalau Cindy itu pendidikan. Ya emang berat sih masuk pendidikan lepas hijab itu. Tapi setelah pendidikan. Ya adalah pendidikan. Pendidikan. Duh, langsung nyareka deh tamai. Sinyal kuat. Ya ada pendidikan, terus tapi setelah pendidikan sebenarnya sudah boleh dijilbab. Tapi sini ya berusaha buat perlahan balik lagi buat dijilbab. Insya Allah doain weh ya. Sabar ya Mak ya. Sedang berusaha aku. Oh, awalnya di situ ya. Oke. Sini sok ya tuh sih. Sok ngeliatin komenan-komenan tuh. Ya kadang kesel, kadang pika serius sih. Tapi nggak dibawa nggak dibawa ke mental gitu lah, pikiran enggak, yung pika serius we. Terus kadang kalau Cindy lagi live TikTok, ada netizen yang ngomel gitu. Kumaha aing nu main kadang gitu. Mana bisa main tuh? Mana bisa Proliga tuh gitu ibarat. Pas nge-live. Asli ngomong gitu. Asli. Tanyakeun we platina tuh kudu kumaha gitu kan. Nah lain rezekina sok lieu kadang netizen teh ngacapruk we hungkul misalna teh. Urang kan ningali sih komenan di IG Cindy sih. Yang baik diomong itu sih. Yang pas di upload foto yang pakai kerudung warna pink. Yang di Vin. Tambah cantik misalkan. Kok pakai jam? Iya jelas aku nawan sih. Kadang-kadang arane gitu nya maksudnya. Padahal itu udah upload yang lama. Mungkin kalau misalkan ada kan ya namanya netizen kan ayah weh. Ya. Emang jadi bahasan juga sih, tapi ya pernah tuh jadi bahasan dijodohkan sama pemain voli deh itu. Sini gak mau sih aku. Kayak artis-artis kan besok gitu ya. Pingin sama atlet lagi, tapi ya atlet yang lain aja. Oke.
Aduh, jadi pengen nanya. Nggak apa-apa sih ya. Gak apa-apa. Kalau kriteria cowok sih. Masuk ya. Yang harus lebih tinggi tuh. Enggak juga sih. Wah, banyak. Yang penting mah bager, soleh, udah Itu kan cewek teh pengen si cowoknya yang lebih tinggi gitu. Enggak, namanya. Misalkan Cindy tinggi 172, berarti harus 180 gitu. Enggak, tuh luhur-luhur tuh. Enggak, untungnya kan pacar Cindy juga sama lah, 173. Ngerendeng berarti nya. Oke. Masih tinggian dia sih. Tapi kriteria yang penting mah gak kasar, baik, soleh, dah itu aja. Soft spoken ya. Kudu mendengar keluh kisah cendol we pokoknya. Cendol. Jadi keingatan. Aku Iya. Emang sih ya di kita teh sok aneh di Sunda mahnya. Kayak aya di Pagaden mah si ngaran teh sok pakai K di landina teh. Nama Iwa jadi Kiwa. Ardun jadi Kardun gitu teh. Ya bener Ji itu orang Pagaden. Nah, eta cendol di mana mimitina Sin? Masuk Ragunan namanya teh kan biasanya di Sumedang mah Tiara dipanggil teh nama tengah Cindy diambil. Terus di Bandung teh tona tuh Cindy. Masuk Ragunan ketemu Mas Eko pelatih sama Babe Sarmili. Nggak tahu itu ide dari mana, ujuk-ujuk cendol weh. Terus katanya kenapa dipanggil cendol? Badannya kayak cendol, cina lulus, cina dulu mah gitu. Tapi Asli dah. Asli sampai sekarang. Tapi Cindy oge mengafirmasinya. Tungtung nama keren oge jadi nama panggung. Gak apa-apa kan cendol kan manis. Iya sih. Sin mah. Oke Sin. Gitunya poli deh. Iya. Poli. Sin, penasarannya. Kalau si Poli itu ada ini enggak? Transfer kayak pemain bola misalkan ya. Transfer dari Persib ke Persija. Jadi kayak si Persija itu beli pemain dari Persib. Proliga kayak gitu sih ya. Proliga kayak gitu. Tapi bukan transfer, jadi setiap tahunnya tuh ya tergantung ke orangnya masing-masing. Kalau emang ada klub ini yang mau ngambil, ya ambil. Jadi tergantung kita masing-masing aja. Mau klub ikut ini. Ya intinya mah tergantung honor sih, mana klub yang paling tinggi. Ya di situ. Oke sih. Tapi kalau Cindy nyari peluang yang Cindy lebih banyak main aja sih. Walaupun emang di Proliga ada pemain asing, tapi kan Cindy bisa di dua posisi di defendernya. Nah, di mana yang di belakang itu. Di mana Cindy bisa peluang dapat main di situ, ya Cindy di situ. Dapat di situ. Sebelum dari BJB itu dari Pertamina dulu kan. 2 tahun Pertamina, terus di 2017 di Petrokimia. Oke. Cindy tadi dipinta wanya ke BJB teh. Alhamdulillah. Pengen pemain ini nih. Bandung. Tapi katanya ini tinggal mah di Jakarta Sin. Dulu sekarang mah kan udah enggak. Berarti di Bandung wae ya. Dari Bandung wae. Itu berarti kata ngopinya kayak dekat. Hayu. Oke Sin. Poli deh. Menyimpang terus. Aduh, haus juga. Tadi udahnya pertandingan tantangan di luar negeri. Terus ini komunikasi nih. Kan pas di Proliga ada pemain asing. Itu komunikasi gimana? Pakai bahasa Inggris. Tapi di pinggir, maksudnya di apa sih sebutannya teh? Ya didampingin sama pelatih sama ada translate-nya juga. Okay, tapi kalau posisinya pas lagi di lapang, okein we dulu, ngertiin tuh nama kemangke. Tapi untungnya teh pas di lapangan otomatis gitu cerdas. Kadang cendolnya sok kaget gitu. Nah, orang bisa ngerti gitu juga bener. Iya. Feeling nanya. Main feeling we udah. Oke. Tapi ngaruh tuh sih. Misalkan ketika
sama pemain asing, komunikasinya nggak jelas, ngaruh ke permainan tuh? Ngaruh sih, cuma kan di situ kan posisinya di dalam pertandingan itu pasti ada yang bisa, jadi ya ada yang ngebantu juga gitu loh. Oh ya. Oh deket sih ngajar oke kadang kenenya. Enggak sih, maksudnya dari pemain posisinya kita enggak lagi time out nih ya, masih di lapangan. Pasti ada salah satu tuh ya yang pintar bahasa Inggris sedikit mah gitu kan. Jadi ya lancar-lancar aja selama Cindy Proliga mah gitu kan. Belum ada yang bentrok banget yang gitu. Miss gitunya. Di Bandung ada pemain asingnya berapa sih? 2. Kalau Proliga tuh maksimal 2. Oh maksimal 2. Orang mana Pak sih? Tergantung sih ya, kadang kalau yang sekarang. Oh kemarin tuh Itali sama Dominik. Si Eva teh di mananya Pak Hode Kela. Si Cantava enggak, Brazil enggak tahu lupa pokoknya si Eva juga. Oh, tapi ada yang satu dari Itali. Oke. Tingginya berapa sih? Nah, yang Itali itu jadi penasaran. Yang Itali itu 2 meter. 2 meter 1 apa berapa gitu. Pokoknya lebih dari 2 meter, cuma enggak sampai 2 meter 10 enggak. Kalau yang si Madeline ini 180 berapa ya, pokoknya 180-an lah. Oke. Dan pisan deh. Pokoknya di Proliga mah ya di sini mah kelihatan pangjanggungna gitu kan. Sini udah di lapangan pangletik aku teh. Oh tapi ini ya sini ya pasti tahulah. Jadi jaminan gak tinggi teh? Jadi jaminan gak kalau misalkan pemain yang bagus itu pasti tinggi gitu? Enggak. Oh, balik lagi ke tekniknya. Oke, ya Cindy oke masih punya harapan lah. Iya. Harus semakin tinggi Sin pencapaiannya. Oh iya, pencapaiannya kira-kira kan disuruh tingginya. Susah sulit ke tinggi mah kudu dibetot meureun. Tapi penasaran ya, dari mulai kapan pemain voli cewek selebrasina kudu joget? Ayo. Kira sih saham itu nu ngapiralkeun. Korea sih ngeliat yang di luar kayak Korea, Thailand gitu kayak di band teh ya. Kalau poin ya joget kan dikasih lagu juga kan. Dulu dikasih lagu tuh dasar entus ya. Ente sih. Pokoknya ngeliat pas turnamen mana gitu. Jadi Indonesia ngikutin. Ya pemain mau otomatis we. Jadi daya tarik oke nya. Jadi potongan-potongan video. Soalnya udah oke apalnya Yola Yuliana apa we tulis mah. Ya, kan ini menambah Yola Yuliana, Megawati sama Cindy Tiara Berlian. Amin. Soalnya ini sih aduh. Nama Cindy teh pas nama belakang Berlian teh. Kan ada yang bilang gini nya. Nanti Tanjung Sari teh panglewatan unggul cenah gak ada yang menarik. Ternyata warga-wargi Tanjung Sari ada Berlian. Amin. Yang prestasinya banyak gitu. Amin. Gitu Sin. Nah, buat warga-wargi nih di Tanjung Sari, mungkin sini bisa ngasih motivasi lah ke mereka gitu. Ya. Kan banyak nih kalau di daerah-daerah kan rame nih Sin voli teh. Mungkin ada anak-anak misalkan yang terinspirasi lihat di apa itu Bu Moji TV-nya. Moji TV. Moji TV Cindy. Wah, pengen nih kasih kayak si Teh Cindy gitu. Ya latihan. Sini ya. Pokoknya jangan capek di latihan. Emang capek sih latihan, tapi bonusnya ya enak gitu dari ya nanti juga ngerasain sendiri. Emang proses tuh kan gak gampang. Pelan-pelan aja, step by step. Rezeki mah nanti ada yang ngatur. Gitu aja. Yang penting mah doa ibu. Wah. Tahu kok. Nah, ibu. Benar. Penting mah ridona ibu. Jadi berdak dan warga-wargi mudah-mudahan di Tanjung Sari ini banyak Cindy-Cindy yang lainnya gitu yang mengikuti jejak Cindy ini. Amin. Gitu. IG-nya apa sih?
Cindy Tiara Berlian. Cindy Tiara Berlian. Cari aja cendol, pasti Cendol. ada. Gitu Cindy, terima kasih banyak ya. Iya. Mudah-mudahan ya kayak tadi aku bilang semakin tinggi pencapaiannya. Amin. Timnas ya, timnas. Amin ya Allah. Amin. Nah, warga doakan semoga Cindy juga bisa membela timnas Indonesia. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Teh Cindy dan warga-wargi juga terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe Marki Media boleh di subscribe dulu, dan buat warga-wargi juga boleh di komen nih siapa yang kira-kiranya yang pas buat diajak ngobrol lagi di Marki Ball. Jangan lupa di komen ya. Cindy, thank you. Di like pokoknya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.